Shalom, tomatua sia sulu sulanasa. Apa kareba? Makro semangat kilangan tomatua, salah pangantana, pangrondongna, na bempiki atu minomba totemo. Meskipun ada di sana yang lebih menarik, banyak hadiah, Pak Uranomo berkaca untuk acara. Tapi semoga tidak ya, semoga acara berjalan lancar dan bersyukur juga Bapak Ibu tidak tergiur untuk ke sana, tetapi memilih untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan-bacaan kita ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tema apakah kerjamu di sini? Apakah kerjamu di sini? Lan bahasa Toraya di gua maapar ko indete. Maapar ko indete. Tentunya Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang khususnya ini adalah pertanyaan dari siapa? Siapa yang bertanya? Minda tu mekutana lan basanta yang utama, yaitu Allah ya. Pertanyaan Allah kepada Elia. Pertanyaan Allah kepada seorang nabi yang besar, seorang abdi Allah yang sungguh luar biasa, yang sangat luar biasa dipakai oleh Allah. Dan dia mengalami kemenangan besar, dia menjadi kuat ketika dia menghadapi masalah yang sungguh luar biasa pada saat itu. Tetapi sayang sekali dalam bacaan kita dia malah menjadi takut, takut. Bahkan sampai dia lari dan dia menyerah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia berkata kepada Tuhan, dia ingin mati. Lamurai mau mati. Karena persoalan yang besar ini yang dia hadapi. Dia tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Dia menyerah dan bahkan ingin mati. Pertanyaannya, mengapa sampai demikian Bapak Ibu Saudara? Kenapa bisa dia alami kondisi seperti ini? Dalam bacaan kita dia mengalaminya hanya karena ancaman dari seorang perempuan. Bahaya ini perempuan, sekali mengancam langsung takut. Jadi Elia ini adalah laki-laki ya, seorang perempuan yang bernama Isabel. Cantik sekali namanya ya, melon itu sangatnya. Mungkin ada nama orang yang kita tahu Isabel. Cantik namanya Pak, kadang itu penggauran. Ya tuh penggauranna Isabel. Jadi Isabel ini adalah istri Raja Ahab. Dia mengancam Elia. Dia ingin membunuh Elia. Padahal ancaman ini belum tentu terjadi Bapak Ibu Saudara. Belum tentu terjadi kepada Elia. Tetapi karena ancaman itu dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Padahal sebelumnya kuasa Allah itu sudah menyertai dia. Dia menang atas nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Itu kita bisa baca kisahnya di pasal sebelumnya, pasal 18. Jadi Isabel ini adalah bukan orang Israel ya. Isabel ini adalah orang Sidon. Dan dia ini adalah bangsa penyembah Dewa Baal dan Dewi Asyera. Jadi tadi ada Nabi Baal, ada Nabi Asyera. Dan itulah yang dibunuh oleh Elia. Ada berapa ratus itu di dalam bacaan di pasal 18 itu dikisahkan. Nah, kenapa bisa Isabel ada di kerajaan Israel? Karena kawin dengan Raja Ahab.
Raja Ahab ini adalah raja ketujuh dari kerajaan Israel Utara. Ketika dia kawin, dia menikah dengan Isabel, dia mulai terpengaruh dengan kehidupan agama dari istrinya ini, dari Isabel ini. Dan raja mulai ikut dalam penyembahan berhala, dan bahkan hampir semua bangsa Israel ikut dalam penyembahan berhala, penyembahan dewa Baal dan dewi Asyera ini. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Pada saat itu bangsa Israel sementara ada dalam kemerosotan moral, kemerosotan religius, sehingga Allah marah dan mengutus hambanya yaitu Elia untuk membasmi semua penyembahan berhala yang ada pada waktu itu. Tetapi setelah ia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, dia mulai takut atas ancaman dari istri Ahab ini, dari Isabel ini. Padahal Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tapi sekali lagi, kenapa Elia takut? Kenapa dia bisa menyerah dan bahkan ingin mati, ingin bunuh diri? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dikarenakan Elia mengalami kelelahan. Dia mengalami kelelahan sehingga dia lupa siapa yang memanggil dia. Dia lupa siapa yang menyertai dia. Sehingga dalam kelelahan dia tidak bisa lagi fokus dan merasa dia sendiri. Sehingga dia ketakutan dan dia menyerah dan dia ingin mati. Dia kelelahan, Bapak Ibu Saudara. Dia capek. Dia kelelahan dengan masalah-masalah yang ia hadapi. Sehingga dia lupa ada Tuhan di belakangnya yang menyertai dia. Nah, Saudara, situasi Elia kita bisa mengerti, kita bisa pahami. Terkadang kita juga mengalami hal seperti ini. Coba Saudara ingat, ketika Bapak Ibu capek, lelah, dan ketika Saudara menghadapi persoalan, Saudara pulang ke rumah dalam kondisi capek, lalu disuruh-suruh ini dan itu, disuruh nenek pergi beli ini, pergi angkat air, ya Nisya. Apa bilang, capek nek, capek, gak usah. Itu kan kita sudah melawan. Apalagi ketika kita menghadapi banyak persoalan kehidupan silih berganti, sehingga kita lupa ada Roh Kudus yang menolong kita dan menguatkan kita. Kita sering khawatir dengan ancaman-ancaman yang ada, yang belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Kita takut ini, takut itu. Kita takut mati, kita takut celaka, kita takut sakit, takut kebutuhan kita tidak terpenuhi, takut kita gagal panen, takut masa depan anak-anak kita. Padahal itu semua belum tentu terjadi. Takut tidak punya jodoh, tidak punya pasangan hidup. Banyak sekali ketakutan yang membuat kita capek. Seolah-olah kita hidup di dunia yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Iya. Seolah-olah kita menganggap Tuhan itu jauh di sana. Dia tidak menjangkau kita. Dia tidak ada di dunia yang kita hidupi saat ini. Kita selalu overthinking. Ya, bahasa anak muda. Kita selalu insecure. Apa moto overthinking soal insecure? Tomato Asia silu. Kita selalu matang nak kadaki. Berpikiran yang tidak-tidak, yang aneh-aneh. Berpikiran yang buruk. Kita selalu matang nak khawatir, mataku bangkit. Dalam setiap kondisi kehidupan kita. Sampai-sampai kita takut, dan itu semua membuat kita menyerah dengan kehidupan ini. Yang kita suniki pakai baki masker sebab mata ini corona. Nggak ada orang di sini ya?
Ya, kita takut. Ya, itu tidak apa-apa, itu menjaga diri ya. Mungkin kita sakit ya, pakai masker kita. Tapi jangan sampai itu berlebihan dan membuat orang di sekitar kita risih. Apalagi mengganggu mental kita, mengganggu pribadi kita, karakter kita. Kita sungguh-sungguh sangat takut. Bahkan mungkin ada yang sampai ya, karena lelah dengan persoalan dunia ini, persoalan kehidupan, ingin seperti Elia, mau mati saja, mau lari dari kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ada bagi kita. Orang-orang yang telah Ia selamatkan, Dia selalu ada bagi kita. Ya, kecuali to pegawai bang kakadakian ya pasti tak enaron dong pematu atau dan tudako napa tuh kawan. Tapi ketika kita ada dalam posisi yang benar, ketika kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menolong kita. Ketika kita dalam kelelahan, mungkin kita mau lari. Kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anggota majelis gereja, kita sebagai pengurus OIG, mungkin kita mulai lari dari tanggung jawab kita. Karena kita merasa kehadiran saya tidak berdampak. Saya sudah menjadi contoh yang buruk. Keluarga saya seperti ini, seperti itu. Saya tidak pantas lagi menjadi pelayan Tuhan. Kita mulai mundur dalam pelayanan. Kita mulai malas-malas dalam berdoa. Kita mulai malas datang kebaktian. Kita mulai malas dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 5 atau 7 tahun ke depan, ketika Bapak Ibu di tempat ini tidak menyatakan buah-buah iman, buah-buah pertobatan, perubahan yang baik, apakah saya harus mundur dari tugas tanggung jawab saya? Apakah saya harus mundur menjadi pelayan Tuhan? Apakah saya harus marah kepada Bapak Ibu? Saya harus marah kepada Tuhan karena Bapak Ibu tidak berubah? Saya harus mundur menjadi seorang pelayan Tuhan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tentu kita jangan mundur. Kita tidak boleh mundur. Meskipun kita marah, meskipun kita kecewa. Bapak Ibu kira saya tidak bergumul? Saya bergumul. Tetapi Tuhan bertanya kepada saya dan Bapak Ibu. Tuhan bertanya kepada kita semua, apa kerjamu di sini? Maaf indete. Tuhan bertanya kepada kita semua sama seperti Elia. Bagi orang tua, apa kerjamu? Apa kerja kita? Jawabannya adalah satu, Bapak Ibu. Jawaban yang harus kita nyatakan kepada Tuhan yaitu apa? Yaitu ketaatan. Yaitu ketaatan kepada Tuhan, ketaatan pada kehendak dan rencana Tuhan. Dalam setiap kondisi kehidupan kita apapun itu, kita harus taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus ingat siapa yang menjadi bos, siapa yang menjadi kepala gereja, bukan ketua majelis, bukan nanti saya menjadi pendeta, bukan saya. Tetapi yang menjadi bos, yang menjadi kepala gereja adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi bos. Kita ini hanyalah apa? Saya dan Bapak Ibu hanyalah pelayan. Kita ini hanyalah karyawan. Kita ini hanyalah pegawai. Bagaimana fungsi pegawai? Bagaimana fungsi pelayan, fungsi karyawan? Hanya bekerja kan? Hanya bekerja mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita. Dan pemilik ladang, pemilik perusahaan, pemilik kebun adalah Allah. Pemilik kebun adalah Allah sendiri. Jadi jika ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam pelayanan, dalam persekutuan, keluhkanlah kepada Tuhan.
melapor kepada bos besar, big boss yang ada di atas. Melapor. Berilah keluh kesah kepada Tuhan. Kalau ada yang tidak beres, melapor kepada bos. Kasih tahu kepada Tuhan keluh kesah kita. Setiap sakit hati, keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan bertindak sendiri. Dialah yang akan mengatasi segala persoalan yang kita alami. Tuhan yang akan mengatasi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang memanggil kita menjadi pelayan-pelayannya. Tuhanlah yang memperlengkapi kita. Dia menyertai kita untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang bahkan Tuhan sendiri mempersiapkan bagi kita untuk kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan tentunya ketika kita taat, kita setia, pasti ada berkat Tuhan. Pekerjaan kita dalam Kristus itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ketaatan. Lalu yang kedua, selain kita taat kepada Tuhan, kita harus, saya dan Bapak Ibu harus menyadari status kita di hadapan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan apa? Kita ini adalah anak-anak Allah. Ingat, saya dan Bapak Ibu sudah ditebus dan kita sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah di dalam iman terhadap Yesus Kristus. Bagaimana kalau anak? Kita pasti diperlakukan spesial kan? Seperti Bapa yang sayang kepada anak. Ya, meskipun mungkin orang tua Bapak Ibu Saudara di dunia ini kejam, tetapi percayalah, orang tua kita, Bapak kita di surga itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Tidak seperti orang tua kita yang ada di dunia ini. Dia memperlakukan kita dengan baik, dengan spesial. Sungguh-sungguh mengasihi kita. Ketika kita dibaptis, kita telah menjadi anak-anak Allah. Itu dibahas dalam surat Galatia 3 tadi. Kalau kita telah menjadi anak-anak Allah, apa yang harus kita takuti Bapak Ibu Saudara? Tidak ada lagi yang harus kita takuti, karena kita punya Bapa, yaitu Allah pencipta alam semesta. Dia yang berkuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Apa yang harus kita takuti? Kita ini milik Kristus Bapak Ibu. Dikatakan kita ini adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham artinya apa? Kita beriman kepada Allah. Abraham pun beriman kepada Allah sebelum ia disunat. Jadi kita baik orang bersunat maupun tidak bersunat, kita sudah diselamatkan dan menjadi keturunan Abraham melalui iman. Dan kita berhak mendapatkan berkat-berkat yang didapatkan Abraham. Janji Allah terhadap Abraham yaitu apa? Diberkati dan menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat bagi dunia ini, bagi orang yang ada di sekitar kita. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, itu terjadi karena ketaatan. Itu terjadi karena ketaatan. Kita sadar kita ini adalah anak-anak Allah dan kita taat. Sama seperti Abraham taat, bukan? Apa bukti ketaatan Abraham Bapak Ibu? Ya, dia taat ketika Allah memanggil dia. Meskipun dia tidak melihat tanah perjanjian yang mana, di mana. Dia tidak melihat, dia tidak tahu rencana Allah, tetapi dia taat. Dan ketika dia mau mempersembahkan anaknya, yaitu siapa? Ismail atau Isa? Isa. Anak satu-satunya. Allah minta, dia mau memberikan kepada Allah karena dia taat. Disitulah ketaatan Abraham. Lalu yang kedua, ketaatan siapa? Ketaatan anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dia taat kepada Bapaknya
dan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Ketaatan. Kita perlu taat kepada Allah. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas tadi Bapak Ibu ya, itu menarik ya. Ketika Yesus mengusir setan-setan, setan-setan yang dijuluki sebagai apa ya? Legion ya. Legion. Bagus sekali namanya ya. Legion. Bapak Ibu hati-hati kalau mau kasih nama ke anak-anak ya. Cari nama Alkitab. Wah, ini legion bagus. Tidak baca baik-baik, oh ternyata legion itu iblis. Setan-setan. Seperti tadi nama Isabel tadi bagus tapi bahaya. Legion. Menarik Bapak Ibu ya. Setan-setan ini tahu Tuhan Yesus, tahu Tuhan Yesus dia adalah Allah yang Maha Tinggi, anak Allah. Lalu kemudian dia taat ya. Dia taat kepada perintah dari Yesus. Dan menarik juga, Yesus mengabulkan permohonan setan. Yesus mengabulkan permohonan setan. Setan memohon saja Tuhan Yesus kabulkan, apalagi anak-anaknya. Iya kan? Setan saja taat kepada Tuhan Yesus, apalagi kita manusia. Masa kita tidak mau taat kepada Tuhan Yesus? Kalau kita tidak taat kepada Tuhan Yesus ya, kita lebih daripada setan. Ketaatan. Nah Bapak Ibu, dari kisah ini mau menunjukkan bahwa kita tahu bahwa segala kuasa, segala kekuatan jahat, kuasa kegelapan, kematian itu tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus. Yesus bisa mengalahkan semuanya itu. Jadi kita jangan takut terhadap kuasa-kuasa gelap Bapak Ibu. Jangan takut terhadap bombo. Jangan takut terhadap setan-setan. Karena roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dalam nama Yesus saja langsung setan kabur. Jadi jangan takut terhadap kuasa-kuasa gelap. Jangan andalkan jimat-jimat Bapak Ibu. Jangan andalkan jimat-jimat atau yang sejenisnya, benda-benda yang tidak ada guna itu. Jangan. Hanya karena mau cepat kaya, mau cepat sukses, hanya karena mau yang instan-instan. Nah, kita mengandalkan hal-hal yang tidak baik. Jangan. Jangan karena mau cepat kaya kita judol. Itu judi online itu setan bekerja di situ. Ketamakan ada di situ, keserakahan ada di situ. Jangan hanya karena mau cepat kaya kita mau menghalalkan segala cara, pakai cara-cara yang kotor. Jangan. Jangan. Itu tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan menjadi berkat bagi anak-anak saudara. Kita perlu taat kepada Tuhan. Tidak apa-apa kita berjeri lelah, kita mencucurkan keringat susah payah, tetapi diberkati Tuhan itu sudah cukup. Dan itu berdampak pada masa depan anak-anak kita. Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mencari keuntungan. Bapak Ibu, ketika kita ada dalam masalah, dalam persoalan seperti yang dialami Elia, mungkin kita sedang mengalami hal itu saat ini, atau mungkin kita pernah mengalami. Kita perlu menjadi seperti pemazmur, Bapak Ibu. Kita menjadi pemazmur, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan sambil mengakui kebesaran Tuhan. Kalau kita baca Mazmur tadi di ayat yang ke-25, itu sangat indah Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa, menghibur kita semua. Saya bacakan di ayat yang ke-25, di situ dikatakan bahwa sebab ia di sini Tuhan ya, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar
ketika orang itu minta tolong kepadanya. Amin. Tuhan selalu mendengar setiap masalah, persoalan, permohonan kita. Setiap doa-doa kita cucurkan dengan air mata. Tuhan melihat dan mendengar, Bapak Ibu. Dia ada dan mendengar. Bahkan dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela menyentuh kita yang berdosa, menyentuh kita yang hina ini. Dia mati secara terhina, menyelamatkan kita, menggantikan kita. Dia mengaruniakan kita keselamatan. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Jangan andalkan yang lain, jangan percaya yang lain. Andalkanlah dan percayalah kepada Tuhan. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita. Terakhir, ketika kita lelah, ketika kita capek, seperti Elia, yang kita perlukan apa? Makan. Kita perlu menjaga kesehatan kita. Dalam bacaan kita apa yang terjadi? Tuhan memberikan Elia makan. Kita pun perlu makan. Lalu kemudian beristirahat. Dalam istirahat kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan kekuatan kita. Dan setelah itu kita mulai kembali untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.